Di awal film kita akan diperlihatkan oleh sekelompok rentenir yang datang ke sebuah swalayan. Ternyata rentenir tersebut sedang menanyakan seseorang kepada salah satu pegawai swalayan tersebut. Terlihat dari fotonya orang yang dicari adalah orang penting. Karena tidak mendapatkan jawaban dan kesal karena merasa diremehkan, akhirnya rentenir tersebut pergi sambil memarahan ngobrak-ngabrik barang. Kisah akan berpindah dan berfokus kedua orang pemuda yang bernama Wojin dan Ganwo yang sedang menunggu kedatangan seseorang untuk mendapatkan informasi penting. Setelah mendapatkan informasi dan memberikan upah, Wojin dan Ganwo langsung pergi ke apartemen untuk mengakses data dari dokumen tersebut. Tetapi baru saja menghidupkan komputer, tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke dalam kamar mereka berdua. Wanita ini bernama Damin, tidak pakai tak. Damin ini yang punya komputer tersebut dan sekaligus pemilik apartemen yang ditempati Wojin dan Ganwo. Damin memarahi mereka berdua karena seenaknya memakai komputer dan menempati apartemennya. Damin mengolok dan mengatakan mereka berdua dengan kata bau pria kesepian. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada notifikasi panggilan dan pesan. Ketika dibuka, di situ berisi foto seorang kakek yang tergeletak. Ternyata kakek yang di awal film tadi yang dicari-cari oleh rentenir. Ketika Damin melihat foto tersebut, alangkah kaget dan terkejutnya Damin. Ternyata kakek yang ada di foto tersebut kakeknya Damin yang bernama Pak O. Dan ya, rentenir tersebut menelpon. Dalam percakapannya, rentenir tersebut menyuruh mereka datang ke salah satu tempat, yaitu sebuah mall tua yang sudah ditinggalkan yang bernama Mall For Garden di Korea, dan diberi waktu 1 jam dan diperingati agar tidak menelpon atau melapor ke polisi jika kakeknya Min mau selamat. Dan merasa tidak banyak lagi waktu, mereka langsung bergegas dan bersiap-siap. Dan ya, kita bisa lihat dari postur badannya yang kekar dan berotot, dua pemuda ini bukan pemuda biasa yang pengangguran sukar bahan seperti saya. Setelah siap semuanya, Ganwo menanyakan untuk apa Min bawa busur panah. Ya mungkin Ganwo ragu, khawatir, dan takut jadi beban saja, dan pastinya rentenir tersebut bukan berjumlah 1 atau 2 orang saja. Tetapi Min langsung menunjukkan skillnya di hadapan mereka berdua. Dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah melihat skill memanahnya si Min tersebut. Merasa Min bisa berguna, mereka langsung bergegas menuju ke tempat yang tadi sudah di Sherlock. Sebelum berangkat, Wojin meminta bantuan ke salah satu seniornya mereka berdua. Dia bernama Pak Moon, seniornya Wojin dan Ganwo. Wojin langsung menjelaskan masalahnya sekaligus meminta tolong Pak Moon untuk membantu. Pak Moon langsung mensetujui karena merasa Pak Moon berhutang budi kepada Pak O. Dan Pak Moon meminta kepada Wojin untuk jangan masuk dulu sebelum Pak Moon datang. Tibalah mereka di tempat tersebut. Wojin ingin menelpon Pak Moon, tapi tiba-tiba ya, Pak Moon ternyata sudah sampai duluan dan mengagetkan Wojin karena Pak Moon memakai bedak samaran layaknya seorang TNI yang menyamar. Merasa semuanya sudah siap, Pak Moon langsung mengatur strategi. Dan juga Pak Moon menanyakan siapa wanita ini, apa yang dibawa di dalam tas itu. Dan Wojin langsung menjelaskan bahwasanya wanita itu adalah cucunya Pak O, ingin membantu menyelamatkan kakeknya, dan yang di dalam tas tersebut berisi busur panah. Ketika sudah siap semuanya, mereka langsung bergegas masuk. Pak Moon dan Damin masuk pintu belakang dan naik ke atas gedung, sedangkan Wojin dan Ganwo masuk lewat pintu depan. Baru saja masuk, di situ sudah banyak sekali anak buah rentenir yang sedang menunggu kedatangan mereka berdua. Yang harus kita ketahui, Wojin dan Ganwo ini adalah mantan atlet petinju, jadi tidak sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkan para rentenir tersebut. Dua rentenir kaget ketika melihat mereka berdua dengan mudah mengalahkan anak buahnya. Kita panggil saja mereka Beom dan Jung. Ketika sedang di posisi terdesak, tiba-tiba ya, Damin dan Pak Moon baru saja sampai dan berada di atas untuk membantu Wojin dan Ganwo.
Si Jung mencoba naik untuk menghajar Damin. Untung Pak Moon segera bergegas, menghalangi jalannya dan mengajaknya duel walaupun tangan kirinya sedang cedera. 너 이 새끼 육상부냐? Ganwo langsung berhadapan dengan Beom yang memiliki badan besar dan kekar. Ganwo menjatuhkan Beom dengan satu pukulan, tapi tidak sampai mati dan masih bisa bangkit lagi. Di sisi lain, Wojin naik ke atas gedung untuk membantu Pak Moon yang sudah kewalahan melawan Jung. Ketika Jung ingin mengeluarkan sebilah pisau, Wojin mengatakan, "Laki bukan, kau beraninya pakai senjata. Tangan kosong kalau berani." Jung pun tidak jadi menggunakan pisau dan bertarung dengan tangan kosong. Wojin berhasil mengalahkan Jung, begitu juga dengan Ganwo yang berhasil mengalahkan Beom. Ketika sudah mengalahkan para rentenir, ternyata Pak Oh kakeknya Damin tidak berada di tempat ini, melainkan di tempat lain. Mereka berempat dijebak untuk datang ke sini, tujuannya untuk membunuh Wojin dan Ganwo, tetapi malah sebaliknya, para rentenir yang dihabisi. Di sini Pak Moon menangkap Jung untuk diinterogasi, menanyakan di mana Pak Oh disembunyikan. Karena tidak juga mau memberikan informasi keberadaan Pak Oh, Pak Moon sedikit mengancam akan menusuk burungnya jika dia tidak mau memberikan informasi. Karena takut si burungnya akan ditusuk dan pastinya kalau sudah ditusuk tidak akan bisa merasakan senam 5 jari. Akhirnya Jung memberikan informasi di mana tempat Pak Oh disembunyikan. Setelah mendapatkan informasinya, Wojin dan Gao membawa Jung sedangkan Pak Moon membawa Beo. Wojin dan Ganwo mau berangkat ke tempat tersebut, tetapi Damin dan Pak Moon dilarang ikut karena Pak Moon sendiri masih cedera di lengan kirinya. Kisah akan berpindah ke salah satu kantor kepolisian di Korea. Di sana ada 3 orang anggota polisi, kita panggil saja Thea, Pak Yong, dan Han, yang sedang melihat video kasus penyuapan yang dilakukan oleh bos rentenir ke kantor kepresidenan. Dan ya, ada panggilan masuk. Ternyata itu dari Ganwo. Ganwo menelpon Pak Yong untuk meminta bantuan dan menceritakan tentang penculikannya yang dilakukan oleh rentenir ke Pak Oh. Karena bingung dan harus bagaimana selain meminta bantuan ke kepolisian. 명길이 거기 있는 줄도 모르는 거네. 네. Pak Yong menyuruh bawahannya, kita panggil saja Jae, untuk meminta bantuan anggota menuju ke salah satu tempat yang disembunyikannya Pak Oh. Di sini saya ada sedikit kecurigaan dengan tatapan si Jae. Oke, kita akan sedikit flashback ke belakang di mana Jae dan bos rentenir sedang mengobrol soal kasus yang dilakukan bos rentenir. Jae ternyata bersekongkol dan membantu bos rentenir. Ini orangnya, kita panggil saja Tuan Gil. Karena Jae sudah diiming-iming akan diberikan uang sebesar 100 juta. Kita balik lagi ke masa sekarang. Tuan Gil menerima telepon dari seseorang, siapa lagi kalau bukan Jae, si polisi yang berkhianat. Jae memberitahukan bahwa akan ada polisi yang datang ke tempat di mana Pak Oh berada. Tuan Gil langsung menelpon anak buahnya untuk memindahkan Pak Oh ke tempat lain. Ketika polisi sudah sampai di sana dan disusul oleh Wojin dan Ganwo, dan benar saja polisi tidak menemukan apa-apa, hanya tempat budidaya ikan. Dan yang sudah kita ketahui, Pak Oh sudah dipindahkan ke tempat lain. Akhirnya Pak Yong membawa Jung ke kantor dan menyuruh Wojin dan Ganwo pulang. Keesokan harinya, Pak Yong memesan kopi di tempat biasanya. Pak Yong menanyakan di mana bosnya sekarang. Pelayan menjawab bosnya sedang pergi liburan. Tanpa curiga sedikit pun, Pak Yong memesan secangkir kopi. Tetapi yang tidak dia ketahui, ternyata pelayan kopi itu sudah dibayar Tuan Gil untuk meracuni kopinya. 잠시만 기다리세요. Dan ya, benar saja ketika sedang menelpon, penglihatan Pak Yong menjadi buram, badan lemas dan pusing. 강영이요. 여보세요? Di sisi lain terjadi penusukan orang tidak dikenal kepada Han. Dan Thea yang sedang menyeberang jalan dan asik mendengarkan musik ditabrak oleh sebuah mobil.
Para polisi ini dihabisi oleh Tuan Gil karena ikut campur dalam urusannya. Pak Yong berhasil selamat dengan meminta garam ke ibu-ibu toko dan memasukkannya ke mulut untuk memuntahkan racun tersebut. Kisah akan bergeser ke Wojin dan Ganwo yang menerima telepon dari Pak Oh, tetapi yang menelepon tersebut bukan Pak Oh melainkan Tuan Gil. Tuan Gil menyuruh mereka datang ke tempat budidaya ikan tepat jam 9 malam dan memperingati mereka lagi untuk tidak lapor ke polisi jika tidak mau Pak Oh dijadikan makanan ikan, dan memberitahukan mereka Pak Yong, Thea, dan Han yang terlibat ikut dengan urusan penyelamatan Pak Oh mereka sudah dihabisi. 기어 나오면 내가 네 엄마 죽인다고 얘기했지. Singkat cerita, siang sudah menjadi malam. Wojin, Ganwo, dan Damin sudah berangkat menuju ke tempat budidaya ikan. Di tengah jalan, Ganwo berhenti dan menyuruh Damin keluar untuk berjaga-jaga di belakang. Padahal tempatnya masih jauh dan terpaksa Damin harus berjalan lagi untuk sampai ke tempat itu sekitar 10 menit lah. 멀리도 내려줬다. Tujuan Ganwa menurunkan Damin jauh di jalan agar Damin tetap tidak terluka karena pastinya di sana banyak sekali anak buah rentenir dan setiap orangnya membawa senjata. Mereka berdua langsung menerobos masuk ke tempat tersebut. Wojin dan Ganwa sudah ditunggu kedatangan oleh para rentenir. Ada yang membawa pisau, kayu, tetek bengek, dan lain-lain. Karena Wojin dan Ganwo tidak membawa senjata apapun, akhirnya mereka menggunakan properti yang sudah disediakan oleh sutradara. Tuan Gil sedikit frustasi karena melihat anak buahnya yang hampir kalah. Tuan Gil menodongkan pisau ke leher Pak Oh, mengancam akan mengiris leher Pak Oh jika mereka tidak berhenti bertarung. 야, 니들 손가락 한. Ketika semuanya lagi pada cari cing, tiba-tiba Damin muncul tepat pada waktunya, menembakkan panah ke lengannya Tuan Gil. Wojin, Ganwo, dan Damin bekerja sama menghabisi anak buahnya Tuan Gil. Tuan Gil dibawa pergi oleh asistennya. Ganwo mencoba mengejar mobilnya Tuan Gil, namun gagal. Dan akhirnya setelah perjuangan yang begitu berat, Pak Oh berhasil diselamatkan. Karena saking senangnya si Damin, dia tidak hati-hati membuka lakban yang melakban mulut dan alis kakeknya. Alhasil alis kakeknya harus tercabut dan berdarah. Untung kamu cantik, jadi saya tidak ikut memarahimu, Damin, hehe. Tibalah polisi di TKP dan akan membawa semua anak buahnya Tuan Gil sekaligus akan menyelidiki kasus yang dilakukannya Tuan Gil dan tempat budidaya ikan ini. Polisi juga menemukan sisa-sisa manusia di dalam bunker.